Tanpa peringatan, sebuah pesawat jatuh menghantam bumi. Apa yang terjadi di dalam kokpit tetap menjadi teka-teki yang masih membayangi hingga kini. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kecelakaan pesawat yang melibatkan maskapai China Airlines. Kalau kita lihat dari namanya sendiri, China Airlines ini asalnya dari mana? Nah, kalau dilihat dari namanya sepertinya berasal dari Cina ya. Hmm, Tapi Cina sendiri kan ada dua yang mengaku sebagai Cina, yaitu adalah People's Republic of China atau mainland atau Cina daratan ya, ya, dan juga Republic of China atau Taiwan. Jadi dari mana sebetulnya China Airlines ini? betul. Jadi China itu ada dua. Padahal sebenarnya yaitu bagian yang sama begitu ya. Tapi China Airlines ini asalnya dari Taiwan. Dan ada beberapa cerita unik mengenai China Airlines ini. Karena sebelumnya kita pernah membahas mengenai China Airlines penerbangan 611 dan juga penerbangan 006. Nah, mungkin para penonton dan pendengar yang telah menonton video kami mengetahui di mana letak perbedaannya. Nah, jadi letak perbedaannya adalah di livery atau catnya. Kalau kita lihat di China Airlines 006 yang kejadiannya di tahun 1980-an, liverynya itu ada benderanya Taiwan. Ya. Sedangkan China Airlines 611 yang terjadi pada tahun 2002, itu logonya diganti menjadi plum blossom. Oh, beda banget ya itu. Beda sekali. Nah, ini tidak lepas karena status Taiwan ini sebenarnya tidak jelas. Ya. Ada beberapa negara di luar itu yang tidak mengakui Taiwan ini sebagai negara terpisah. Mereka mengakuinya Taiwan ini ya bagian dari mainland China, seperti itu. Sehingga daripada memperkeruh suasana politik yang tidak jelas, mereka memutuskan mengganti brandingnya dengan sesuatu yang lebih halus. Dan juga hubungannya ini dengan mainland China juga unik lagi. Gimana itu? Karena China Airlines sempat dilarang terbang ke mainland China. Bahkan negara-negara yang punya hubungan diplomatis dengan mainland China. Ribet ya jadinya. Ribet sekali. Hingga pada tahun 2003, segalanya itu berubah. Jadi China Airlines ini mengadakan suatu penerbangan dengan Boeing 747 yang dari Taiwan, transit di Hong Kong, kemudian masuk ke mainland China. Nah, ini adalah suatu hubungan baik, hubungan bersejarah, karena akhirnya keduanya ini bisa saling berdamai kembali. Dan ini tidak lepas dari situasi politik. Kalau misalnya di Taiwan itu yang terpilih partai yang pro dengan mainland China, hubungannya mereka rukun. Tetapi kalau misalnya yang terpilih demokratis, biasanya hubungannya renggang lagi. Dan ketika pandemi COVID kemarin, sempat terjadi kebingungan di antara negara-negara lain karena menganggap China Airlines itu sebagai bagian dari mainland China. Padahal bukan ya? Padahal bukan. Dan akhirnya pihak manajemen China Airlines itu sempat mengatakan bagaimana kalau kita ubah aja namanya. Tapi nanti dengan konsekuensi merusak branding yang sudah ada. Dan untuk histori China Airlines sendiri, safety record-nya di tahun 94 sampai tahun 2002 itu sangat-sangat buruk. Karena mereka ini punya 4 kecelakaan fatal. 3 diantaranya jumlah korbannya di atas 200 orang yang meninggal. Dan karena kondisi yang seperti ini dianggap sebagai maskapai yang kurang baik dalam sisi keamanan, hingga akhirnya China Airlines 611 itu ketika kejadian ya, itu menjadi katalis maskapai ini berbenah. Jadi mulai sejak saat itu, mulai tahun 2002, mereka mulai memperbaiki standar keselamatannya hingga hari ini terkenal sebagai maskapai yang aman. China Airlines penerbangan 140 melayani rute dari Bandara Internasional Chiang Kai-shek di Taiwan ke Bandara Nagoya di Jepang. Pada tanggal 26 April 1994, pesawat ini mengalami stall dan terjatuh saat akan melakukan pendaratan. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan maskapai yang paling mematikan dan melibatkan tipe pesawat Airbus A300 seri 600 yang masih baru menjadi bagian dari maskapai. Nah, di pesawat itu sendiri terdapat 256 penumpang dan juga 15 kru dengan total jumlah orang yang ada di dalam pesawat adalah 271 orang. Dan mayoritas dari penumpang ini berasal dari Jepang dan juga dari Taiwan. Untuk di kokpit sendiri, terdapat seorang kapten dengan jam terbang yang tinggi dan juga seorang first officer dengan jam terbang yang lebih rendah.
Nah, sebelum kami masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode baru, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari kejadian ini bermula pada pukul 16.53 waktu setempat saat pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Chiang Kai-shek di Taiwan untuk memulai perjalanannya menuju Jepang. Penerbangan waktu itu berjalan mulus tanpa adanya hambatan hingga pada pukul 19.47 waktu setempat saat pesawat mulai turun ketinggian. Dan pada pukul 20.12 waktu setempat, pesawat ini berada di ketinggian 1.000 kaki dan jarak 3 nautical miles dari runway. Jadi ketinggiannya sudah sangat rendah dan jaraknya sudah sangat dekat dengan bandara tujuan. Namun pada waktu itu, sang first officer itu melakukan suatu tindakan yang ceroboh. Beliau ini tidak sengaja mengaktifkan mode toga yang biasa digunakan saat proses go around. Dan mode toga atau take off go around ini menyebabkan daya mesin itu meningkat dan juga hidung pesawat ini naik. Nah, waktu itu para pilot coba untuk mendorong Yup. Karena waktu itu kan hidung pesawatnya naik. Jadi kontrol kolomnya didorong supaya hidung pesawat turun. Dan waktu itu mengurangi daya mesin juga. Jadi supaya lift-nya berkurang, daya angkatnya berkurang supaya turun gitu ya. Tapi waktu itu mereka itu karena tidak sadar bahwa modenya masih mode toga. Jadi mereka tidak matikan autopilotnya. Dan waktu itu autopilot dari Airbus ini, komputernya, melawan dan waktu itu menyesuaikan stabilizer supaya pesawatnya hidungnya tetap mengangkat. Jadi tidak bisa landing gitu lah. Dan waktu itu para pilot itu mencoba go around manual. Yaitu dengan cara joknya ditarik lebih paksa lagi supaya hidungnya semakin mendongak ke atas begitu ya. Dan waktu itu pesawat itu akhirnya mengalami stall karena daya mesinnya tidak begitu kuat dan hidungnya itu mendongak terlalu ke atas. Jadi pesawat itu sempat waktu itu stabil dulu, habis itu stall tiba-tiba. Dan pada pukul 20.15 waktu setempat, pesawat ini menanjak sangat curam hingga akhirnya jatuh akibat stall tadi. Dan sebanyak 264 orang meninggal dunia dan 7 penumpang waktu itu berhasil selamat dengan kondisi yang luka parah. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera ingin mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari peristiwa ini. Dan mereka mulai mengumpulkan data-data pendukung seperti black box yang terdiri dari flight data recorder dan cockpit voice recorder, kemudian juga rekaman petugas ATC, dan puing-puing pesawat itu sendiri. Dan dari bukti-bukti yang ada, pihak investigator itu menyimpulkan beberapa poin yang menjadi faktor penyebab utama dari peristiwa ini. Yang pertama, para pilot itu gagal mengoreksi kontrol dan kecepatan pesawat. Seperti kita tahu, posisi ketika akan melakukan pendaratan, para pilot itu harus siap siaga, melihat instrumentasi, memperhatikan arah, kecepatan, ketinggian, karena ini fase-fase kritis. Tetapi pada waktu itu, para pilot ini tidak terlalu memperhatikan, atau memperhatikannya juga terlambat, sehingga mereka dalam mengambil tindakan ini salah begitu. Dan yang kedua, pihak maskapai belum memasang pembaharuan yang menonaktifkan fitur go around ini secara otomatis apabila ada kontrol tertentu yang diubah. Jadi pada waktu itu, Airbus ini menyadari bahwa perlu ada software update. Dan mereka itu mulai menggulirkan pembaharuan. Tetapi pihak China Airlines memutuskan menunda pembaharuan karena dianggap tidak terlalu utama begitu. Padahal pembaharuan ini ketika misalnya ada kontrol pesawat yang diubah secara manual, go around ini mati secara otomatis. Jadi ada interlock atau hal yang saling keterkaitan sebagai fitur keselamatan. Dan yang ketiga, faktor kebiasaan. Para pilot ini memang dilatih dengan simulator pesawat Airbus A300 di Bangkok, tetapi tidak pernah mendapatkan kasus go around. Jadi mereka ini sangat-sangat kaget ketika pada hari itu menemui situasi yang demikian. Mereka tidak siap karena dalam pelatihannya saja tidak ada. Gitu. Dan yang terakhir,
para pilot terbiasa dengan Boeing 747 sepanjang karirnya. Kita tahu China Airlines sebagai maskapai yang besar ya. Dia punya beragam jenis pesawat. Ada Airbus, ada Boeing. Dan kadangkala perpindahan antar tipe pesawat itu tidak disosialisasikan dengan baik kepada para pilotnya. Sehingga ketika training mereka masih belum terbiasa. Dan ini yang menjadi masalah. Nah, setelah dari kejadian ini dilakukan evaluasi, di mana salah satu evaluasinya adalah maskapai akhirnya mengupdate dan memodifikasi komputer kontrol dari penerbangan ini. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi ya, Airbus itu sebenarnya sudah menyediakan update berupa kalau misalnya ada input yang melebihi batas yang sudah ditentukan, maka autopilot akan otomatis mati karena ada inputan dari manusia yang melebihi autopilotnya begitu. Betul. Dan akhirnya dimodifikasi juga di China Airlines ini. Dan selain itu, pihak maskapai juga memberikan pelatihan dan evaluasi tambahan bagi para pilot yang waktu itu mengendarai pesawat Airbus A300 ya. Dan kesimpulan dari kejadian ini, pada Desember 2003, Pengadilan Distrik Nagoya di Jepang itu memerintahkan maskapai membayar ganti rugi sebesar 5 miliar yen. Tetapi waktu itu mereka memang membebaskan Airbus dari keterkaitan terhadap masalah ini. Nah, demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai China Airlines penerbangan 140. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah dengan setia menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.